Oke, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan lagi playlist kita belajar Nest.js. Sebelum kita melakukan proses authorization ya, jadi kita kemarin sudah membuat proses login dan sudah mendapatkan JWT token untuk usernya. Selanjutnya kita memerlukan memvalidasi apakah user tersebut sudah login atau belum. Nah, di sini sebelum kita masuk ke sana, saya akan perkenalkan yang namanya guard di Nest.js. Oke, apa itu guard? Jadi guard itu bertugas untuk menentukan apakah suatu request itu akan dihandle atau tidak oleh route handler. Biasanya itu digunakan untuk authorization. Nah, cocok nih untuk task kita kali ini. Nah, misalkan pada Express itu authorization biasanya dilakukan di middleware. Akan tetapi middleware itu secara nature-nya itu nggak tahu route mana yang menghandle request tersebut. Nah, guard itu dieksekusi setelah semua middleware dijalankan, tetapi sebelum interceptor dan pipes. Mungkin nanti saya akan jelaskan apa itu interceptor. Jadi pada dasarnya guard itu konsepnya mirip seperti middleware. Kalau kalian belum tahu middleware, mungkin nanti saya akan jelaskan middleware. Dia middleware itu suatu mekanisme atau suatu layer gitu yang dijalankan sebelum requestnya itu dijalankan oleh route handler. Jadi middleware itu juga berlapis-lapis stack gitu. Nah, biasanya eh, proses validasi dari user ini atau authorization dari user ini dilakukan di middleware. Nah, cuman kita kan pengennya ada beberapa route yang kita lindungi gitu oleh middleware tertentu. Nah, itu mungkin agak susah nih kalau kita pakai middleware di Express gitu kan. Nah, cuman di Nest.js itu dipisah lagi. Jadi ada yang namanya middleware dan juga ada yang namanya guard. Nah, guard ini khusus untuk melakukan proses authorization gitu. Nah, bagaimana sih caranya membuat guard? Nah, untuk membuat guard itu wajib mengimplement fungsi can active. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan ada authentication guard. Nanti dia akan mengimplement can active. Setelah dia implement can active, function can active, nanti returnnya itu tipenya boolean ya. Jadi kalau true dia boleh diakses, kalau false nggak boleh diakses. Nah, dari si guard ini kalian bisa mengakses request objeknya. Caranya seperti ini, context.switch to http lalu get request. Nah, dari sini kita bisa memvalidasi token user kita nantinya. Oke, kita langsung saja praktekkan ya. Oke, kita sudah kembali ke project kita yang sebelumnya. Kali ini kita akan membuat proses authorization menggunakan JWT token kita. Hal pertama yang kita buat itu adalah JWT strategy. Jadi ini JWT strategy ini berisikan informasi bagaimana caranya kita nge-extract token kita. Lalu setelah kita extract, kita akan ambil usernya seperti itu. Ini akan injectable export class JWT strategy. Lalu kita extend si password strategy, isinya itu adalah kita ambil dari sini coba ya, import strategy. Kita juga perlu yang namanya extract JWT. Ini kita import dari password JWT. Oke, kita masukkan strategi seperti ini. Lalu kita buat konstruktornya. Lalu kita implement supernya. Karena ini ada super kelasnya ya, kita implement. Nah, di sini yang pertama itu adalah bagaimana caranya kita nge-extract tokennya. Kalau kita lihat di proses authorization ya, di bagian bentar, kita cari JWT strateginya. Ini pastikan kalian selalu membaca dokumentasi agar lebih jelasnya ya. Ntar di mana ya? Ntar saya cari dulu. Coba kita search JWT strategy. Oke, di sini. Nah, di sini kita perlu memberitahukan bagaimana caranya kita nge-extract JWT tokennya. Nah, di sini kita bisa langsung ekstrak dari bearer token dari headernya. Nah, di sini juga dia ngeset secret key-nya. Nah, di sini ada option lagi itu ignore expiration. Nah, sini cocok untuk development. Jadi kalau si akses token itu kan
waktu hidupnya sebentar tuh, cuma 1 menit. Kalau misalkan kita ngedevelop dikit-dikit mati kan repot tuh. Jadi ignore expirationnya bisa kita set true gitu selama proses development, tapi nanti selama production ini mesti dimatikan. Cuma nanti mungkin kalian bertanya, gimana sih caranya dari sisi front end gitu untuk nge-refresh tokennya? Kan repot tuh, setiap request dia malah unauthorized, masa login lagi atau request terus. Nah nanti itu urusan front endnya aja ya. Gimana caranya itu, kalau kalian cari di Google itu banyak kok caranya gimana. Misalkan kalau kalian pakai Axios gitu kan, itu di bagian interceptornya itu bisa kalian tambahkan mekanisme untuk nge-refresh tokennya kalau misalkan udah expect. Tapi di sini kita akan membicarakan full backend dulu. Untuk front endnya kalian cari tahu sendiri saja nanti ya. Oke, lanjut lagi. Jadi yang pertama itu JWT from request. Nah di sini kita kasih tahu nih extract JWT. Kita ambil from out header as bearer token seperti ini. Nah sini pilihannya sebenarnya ada banyak ya. Kalau kita cari pasport JWT, harusnya pasport JWT ini untuk proses ngeklaim dari si tokennya. Nah sini ada from header, from body field, from URL query parameter, from out header with scheme. Nah ini yang kita pakai, from out header as bearer token. Ada from extractor, ini kalian bisa custom sendiri ya, cuman umumnya itu yang dipakai yang bearer token ini. Lalu ignore expiration, bentar takutnya typo nih, ignore expiration ya, itu kita set true aja dulu. Lalu secret or apa tadi tuh, secret or key itu kita ambil dari JWT config secret. Oke, sip. Selanjutnya kita juga memerlukan user service, karena ini dalam satu modul ya, si JWT strategi ini bisa kita langsung pakai private read only user service, sorry, harusnya di constructor, kok malah di sana. Oke, sip. Nah karena kita nge-extend passport strategi, kita wajib nge-override function validate. Jadi async validate ini nah isinya nanti adalah payloadnya. Jadi payload hasil dari ekstrak tokennya. Jadi tokennya udah diekstrak, kita udah dapat langsung payload bersihnya gitu. Nah dari sini kita akan ambil usernya dulu, yaitu await this user service. Oke, belum ada function get user, jadi kita bikinkan dulu nih di user service async apa ya, find user by ID. Kita masukkan ID nya, nanti hasilnya itu adalah user. Kita return await this user repository, kita masukkan find one dari si ID seperti ini. Oke, masuk ke JWT strategi lagi, find user by ID, kita masukkan payload, itu subjeknya. Nah kalau usernya nggak ada, kita bisa throw unauthorized exception di sini. Usernya nggak ada, user is not found. Terakhir kalau sukses, kita bisa return usernya aja seperti itu, karena nanti proses validate ini datanya ini nanti akan dimasukkan ke request. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana ya. Oke, ini proses validasinya. Selanjutnya
Nah, proses validasi ini mesti kita daftarkan dulu di provider, karena dia provider kan, karena dia injectable, dia provider. Jadi kita daftarkan di sini, JWT Strategy. Oke, sudah kita daftarkan. Oke, terakhir kita akan tes di bagian mana ya? Di bagian books deh. Di books controller. Oke. Di bagian get all book ini. Jadi di sini kita akan tambahkan request. Ini requestnya ya. Di sini saya coba console log dari si requestnya. Nah, cuman JWT ini nggak akan kepake sebelum kita pakai guardnya. Jadi kita mesti use guard dulu. Nah, untuk penggunaan guard itu kurang lebih sama juga seperti pipes. Jadi ada global, lalu ada handlernya, tapi nggak ada yang parameternya. Nah, yang ada itu ada per controller. Jadi di satu controller kita bisa gunakan guardnya itu. Jadi semua route handler di sini akan mengaplikasikan guardnya atau hanya satu saja. Kita pakai di sini aja. Use guards. Nah, guards untuk validation ini itu sudah ada. Itu namanya out guard. Cuman di sini kita mesti kasih tahu yang kita pakai itu yang mana. Itu si JWT seperti ini. Sip. Lalu kita coba yang start dev. Oke, aman, nggak ada error. Kita coba akses si bagian di bagian get all book ya tadi ya. Kita send, lihat unauthorized. Artinya tokennya nggak ada. Jadi kita mesti tambahkan tokennya dulu. Kita masuk ke tab authorization, kita tambahkan bearer token. Nah, di sini kita bisa set variable di global di sini. Kita buat akses token. Oke, kita save dulu. Tadi kan kita sudah refresh tokennya udah expired lagi. Oke. Kita buat lagi baru aja. Kopas yang lama. Ya, udah di revoke. Udah login lagi. Oke. Kita dapat akses token. Ini akses tokennya kita bisa set di akses token. Lalu di get all book kita ambil akses token seperti ini. Sip. Dapat datanya. Kalau kita masuk ke konsol, nah, lihat di sini ada informasi user. Jadi dari request ini langsung dimasukkan tuh data user yang kita tadi dapat. Jadi kalau kita mau ngambil usernya tinggal request.user seperti ini. Kita refresh. Oke. Kita coba lagi. Oke, sip. Nah, dapat nih. Kan relasinya langsung terload karena dia tadi eagernya true ya. Nah, cuman kalau misalkan kita request rec.user kayak gini kan agak merepotkan nih. Kita bisa bikin custom dekorator untuk hanya ngambil usernya aja. Jadi di sini saya akan buat custom dekorator get user.decorator.ts. Oke, nah dari si Nest.js-nya sendiri sudah menyediakan suatu fungsi untuk membuat membuat dekorator. Jadi kita bisa langsung buat aja export get user itu create param dekorator. Ini ada datanya, lalu ada konteksnya itu execution konteks. Oke. Nah, dari sini kita akan ambil requestnya, yaitu dari konteksnya switch to http get request seperti ini. Lalu terakhir request usernya. Bentar, kenapa ini merah? Oke.
Oke, sip, seperti ini. Nah, dari si controllernya kita nggak usah pakai request lagi, kita perlu pakai get user. Nanti kita akan dapat objek usernya langsung seperti ini. Oke, semoga tidak error. Oke, sip, kita coba. Oke, aman, sip, nice, kita sudah dapat usernya. Nah, dari sini kita bisa lanjut mengimplementasikan fitur apa namanya, revoke. Oh ya, sebelum itu kita akan buat guardnya dulu deh, biar nggak bikin out guard dalam kurung JWT kayak gini terus. Jadi kita bikin custom guardnya aja. Saya mau buat di global aja, guard. Lalu di sini saya buat jwt.guard.ts. Nah, ingat untuk guard itu dia wajib extend can aktif. jwt guard implement can aktif seperti ini. Oke, nah kalau kita lihat dari si dokumentasinya, dia langsung extend out guard juga nggak apa-apa ya. Jadi kita langsung extend out guard jwt, sama aja karena out guard ini nge-implement si can aktif juga sebenarnya. Ya, isinya kosong aja seperti ini, cukup. Ini juga labelnya import, isinya kosong seperti ini aja. Nah, dari sini kita bisa pakai jwt guard seperti ini. Ini out guardnya udah nggak usah, requestnya juga udah nggak usah. Kita refresh, aman, tes, sip. Oke, mantap, kita push aja. Oke, selanjutnya kita akan implementasikan revoke. Dari sini kita pakai post aja lah ya, revoke refresh token. Nah, untuk bodinya sendiri kita kan pengen nge-revoke salah satu refresh token. Jadi di sini syaratnya si user harus login. Jadi kita lindungi root ini, kita gunakan jwt guard. Lalu inputannya itu adalah ID dari si refresh tokennya. Jadi ini kalau kita get user info, nanti kan dapat informasi refresh tokennya. Nah, dari sana kita cukup masukkan ID-nya aja sebenarnya. Jadi kita masukkan id/revoke. Jadi kita gunakan param aja, ID seperti ini. Mungkin lebih tepatnya patch kali ya, karena kita ngubah salah satu bagian saja. Oke, ada ID-nya, tipenya string, promise void. Ini paramnya kita import dulu deh, patch-nya juga. Oke, return this out service revoke refresh token. Kita masukkan ID-nya, kita implementasikan fungsi itu di bagian service ya. Saya turunkan dulu. Oke, di sini async revoke refresh token, ada ID-nya, void. Oke, dari ID ini, oh ya, kita juga perlu informasi usernya juga. Jadi di bagian controller kita juga perlu ambil get user. Jadi kita perlu informasi usernya. Nah, dari sini gak usah deng. Kita bisa langsung find aja langsung ya.
sorry, refresh token, await this refresh token repository, find one dari ID nya ini. Kalau refresh tokennya nggak ketemu, kita bisa throw new not found exception, refresh token is not found. Nah, dari sini kita bisa set refresh token dot is revoked itu true, lalu kita bisa return refresh token, ada awaitnya, save. Oke, kenapa ini merah? Type refresh token is not assignable to type void. Oke, nggak apa-apa, sama aja. Oke, dari sini usernya kita hapus, kita nggak pakai user ya, cukup ID saja. Oke, save. Kita coba ya. Di sini sudah, kita refresh aja lah. Oke, saya mau revoke yang paling atas misalkan. Ntar ini saya save dulu deh. Refresh access token di Books API, save. Oke, terus di sini kita save, login. Ini register, lalu dari get all book, oh ya ini belum nih, kita pakai patch host out, kita masukkan ID nya, taruh di sini, revoke. Statusnya unauthorized, authorizationnya belum kita tambahkan, save. Nah, sebenarnya authorization ini kalau kalian masuk ke tab header ya, nah di sini nih authorization, dia akan menambahkan bearer spasi tokennya. Sebenarnya itu yang dilakukan sih, cuman Postman ini menyederhanakannya dengan cara seperti ini. Oke, 200 oke. Kalau kita refresh, oke, udah ke checklist ya, jadi udah ke revoke. Oke, kalau dia sudah ke revoke, kalau misalkan kita refresh akses tokennya ini lagi, ya akses tokennya yang mana ya, itu tadi di login ya, ini ya udahlah. Refresh tokennya udah hilang. ini bukan, yang beda ini, tapi intinya sama aja lah. Jadi karena dia sudah ke revoke, dia nggak akan bisa dipakai lagi. Revoke refresh token, oke, sip. Oke, terakhir kita akan implementasikan guard kita di bagian book ya. Jadi di sini kita akan pakai, nanti setiap user akan punya bukunya masing-masing gitu. Jadi si booknya kita akan relasikan dengan user. Ntar ini ada yang merah apa ini? Oh, get usernya dihapus dulu. Usernya dihapus ini. Oke, kita langsung saja. Ini apa lagi nih? Oke, langsung aja ya. Di bagian book controller, di entity dulu. Jadi kita relasikan antara book dan user. Jadi satu user itu punya banyak book ya, relasinya many to one. Kalau dari book entity-nya berrelasi dengan tabel user, di mana nanti di user itu ada user.books. Ini kita buat user aja di sini. Oke, save. Oke, ini pasti error dulu karena booknya nggak ada. Kita masuk ke user entity. Oke, sip dari sini.
Ini relasinya one to many. Lalu kita buat book dot user. Nah, di sini ada books, itu array dari book seperti ini. Oke, save. Oke, aman. Kalau kita lihat dari relasi di database-nya, oke, si user dan book sudah one to many ya. Di sini ada ID usernya. Booknya kebetulan datanya masih kosong, jadi kita bisa isi. Oke, kita implementasikan satu persatu. Jadi dari get book service, jadi selain dia dapat filter, juga dia dapat informasi dari usernya. Oke, di bagian sini get book user, ini kita import. Nah, get booknya juga ada usernya. Nah, di sini kita tambahkan user juga. Nah, di query-nya kita bisa langsung filter dulu aja. Kita tambahkan where. Nah, di sini untuk where-nya kita cari yang book.user_id. Ingat, ini nama kolomnya kita samakan dengan di database user ID ini. Book.user_id itu sama dengan user ID. User ID itu adalah user.id. Oke, seperti ini saja. Oke. Oh, masih error. Bagian book service. Oh, sorry. Ini malam-malam saya agak ngantuk ya. Oke, save. Kita get all book. Oke, ada internal server error. Apa ini? Operator di bagian sini. Nah, bukan double sama dengan ya. Ingatnya. Oke, sip. Selanjutnya kita implementasikan yang create. Nah, di sini create booknya udah ada. Langsung aja buat user, lalu book.user itu sama dengan user seperti ini. Oke, save. Kita masuk ke book service, di create book DTO, kita masukkan user, kita masukkan user sebagai argumen ya. Oke, di bagian sini oke, di bagian create kita perlu get user kita masukkan usernya. Oke, aman. Kita bisa langsung create booknya seperti ini. Misalkan belajar Nest.js, ini kategorinya pemrograman. Authorize. Authorization-nya belum kita tambahkan. Ada year-nya. Year-nya misalkan tahun 2018. Oke, save. Kita save dulu deh. Coba kita cek di database. Oke, masuk untuk user 1 ya. Misalkan di sini saya mau buat buku lagi. Misalkan belajar PHP gitu. Autornya X juga, pemrograman tahunnya misalkan 2017. Oke, save. Nah, di sini saya mau register lagi nih, mau buat user baru lagi. Itu user 2. Emailnya user 2. Oke, save. Nah, di sini saya akan login sebagai user 2. Ntar nih akses tokennya saya simpan dulu aja kali ya. Kita copy, bisa kopas ke notepad biar nggak hilang ntar. Sebenarnya kita bisa bikin environmentnya
akses token 2 seperti ini juga boleh sih sebenarnya, nggak apa-apa kita login sebagai user 2. Oke, kita set dia sebagai akses token 2. Oke, di sini di bagian get all book, kalau kita pakai get access token 2 dia kosong, tapi kalau kita pakai get access token 1 dia ada. Ini buku yang tadi ya, yang 2 buku tadi. Oke, nice. Nah, selanjutnya untuk yang get book by ID, kalau misalkan kita masukin ini di get book by ID, authorizationnya belum bro. Oke, nah ini bisa nih. Kalau saya pakai tokennya si user 2 tetap bisa karena belum ke filter ya. Jadi kita mesti filter lagi di service-nya, yaitu di get book by ID. Di sini kita perlu user. Sorry, ini titik 2. Oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan lebih kompleks lagi sebenarnya. Jadi ada ID. Bentar, ada ID. Kita bisa tambahkan where, di mana where-nya itu usernya. Usernya itu adalah si user yang ini. Ya, kita bisa bikin user titik 2 user kayak gini, cuman cara singkatnya seperti ini. Jadi usernya itu adalah ini. Oke, kita masuk ke controller. Nah, ini dia perlu user juga. Mana lagi yang pakai find? Kayaknya itu dong ya. Jadi dia perlu user. Nah, masuk ke controller, di sini get user kita perlu usernya. Nah, di bagian update juga perlu. Kita masukkan usernya seperti ini. Ini agak nggak konsisten ya, usernya di depan ID, ini ID-nya di depan user. Bentar, saya buat konsisten dulu deh. Jadi kita masukin ID dulu baru user. Kayak gini deh. Kita samain kayak yang di atas aja lah ya, user duluan. Pelin-pelan kali. Oke, seperti ini aja biar konsisten. User, ini usernya taruh di depan. Oke, sip. Nggak ada error. Nah, lihat, dia dibilangnya not found. Jadi kita nggak bilang dia bukunya ada atau enggak, tapi kita bilang not found. Kenapa? Karena biar orang lain itu kalau mau ngakses dia bisa nebak-nebak ID-nya, nanti dikira bukunya ini ada, punyanya siapa gitu. Walaupun bukan belong ke dirinya sendiri, tapi ke belong user lain nantinya kan. Nah, mending lebih baik kita buat book ID-nya ini not found. Nah, hal ini juga diimplementasikan oleh GitHub juga tuh. Misalkan kalian ngakses repository yang sifatnya private, kalau kalian nggak terdaftar di repository itu, dia statusnya bakal not found. Oke. Sip. Lalu terakhir untuk yang update book. Ini kita tambahkan authorization-nya juga. Untuk body-nya kita mau update yang ini. Jadi ID-nya ini, body-nya misalkan ada year-nya juga ya. Misalkan jadi tahun 2020, misalkan jadi belajar C++ gitu. Nah, book ID dengan ini nggak ketemu juga karena dia akses tokennya 2, harusnya 1. Oke, sip. Kalau kita get, sudah terupdate. Oke, sip. Terakhir untuk proses delete harusnya nggak ada masalah apa-apa ya. Unauthorized, kita tambahkan bearer token. Oke. Nah, gimana kalau misalkan yang ngedelete malah user 2? Nah, di sini nih, di delete juga bermasalah nih. Jadi si delete
hanya boleh ngedelete bukunya dia sendiri, nggak boleh ngedelete buku orang lain ya. Sorry, kita masukkan user di bagian delete book. Oke, ID-nya itu adalah si ID, lalu usernya adalah user ya. Ini bisa kita buat kayak gini sih sebenarnya. Oke, nah oke, sip. Nah, coba misalkan saya buat buku lagi. Oke, belajar PHP ya. Di sini get all book. Oke, ada 2 buku ya, sama-sama belajar PHP lagi. Ntar kita edit dulu yang ini deh, paramnya. Oke, ada belajar PHP dan belajar C++. Oke, misalkan di sini saya mau menghapus yang belajar PHP tapi dihapus oleh paramnya ini. Jadi misalkan dihapus oleh user 2. Nah, munculnya not found. Nggak boleh berarti, karena dia nggak belongs ke dirinya. Tapi kalau yang ngapus user 1, nah boleh, datanya hilang. Oke, sip. Prosesnya sudah selesai semuanya ini. Terakhir sepertinya saya akan menjelaskan melakukan unit testing ya untuk program kita ini. Sampai jumpa lagi. Selanjutnya kita akan bahas unit testing.